Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam ini kita lanjutkan kaitan dengan dampak pengaruh salat di dalam kita memperbaiki diri, perubahan lagi. Kita awali dengan Al-Ankabut ayat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, waktu serta umur sehingga kita bisa terus melaksanakan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan bahasan pengajian kita apa yang sudah kita sampaikan pada malam yang lalu. Pada malam yang lalu kami menyampaikan ada kaitan ya dengan membersihkan diri, apalagi dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sampaikan hubungan wudu dengan hati, ya, membersihkan hati. Rasulullah sendiri ketika beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau dibedah hatinya, ya, dibersihkan hati. Dan ini menunjukkan dimanapun kita ingin mendekatkan diri, apalagi ibadah, kita harus awali baik bersih lahir maupun bersih batin. Dan kaitan dengan Rajab, bulan Rajab ini kita diberi kesempatan membersihkan jasmani, badan. Di Rajab ini kita disuruh memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa kesalahan. Sementara Sya'ban nanti diberi kesempatan oleh Allah membersihkan hati kita dan juga dengan segala macam celah, virus,
hasad, fitnah, dan lain sebagainya. Sementara nanti Ramadan kita mensucikan jiwa, ya, membersihkan hati dan jiwa di bulan suci Ramadan. Jadi ada tahapan-tahapan, kan hanya dalam hidup bernegara ada tahapan-tahapan, tapi dengan Allah, takarrub, pendekatan diri dengan Allah juga ada tahapan-tahapan, peringkat-peringkat, supaya kita lebih sempurna. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita lanjutkan kaitan dengan dampak pengaruh salat di dalam kita memperbaiki diri, perubahan lagi. Kita awali dengan Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu, Allah suruh selalu membaca. Baca olehmu ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, dari Alkitab. Kitab ini itulah Al-Quran. Jadi kalau dimulai dengan utlu, baca, makanya Al-Quran itu selalu disuruh baca, beda dengan Qur'an. Utlu ini terus menerus kita baca. Apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Quran. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Dan setelah kita membaca Alkitab, wahyu, kalam Allah, Allah menyebut dirikan salat, seolah-olah tidak ada hubungan. Baca Quran, dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa disuruh dirikan salat? Karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah, memproteksi diri seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, fahsya wal munkar. Selalu Allah gandingkan, ya, berbaringan fahisyah dengan kemungkaran. Juga Allah kadang membaringkan, menggandingkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Quran sering kita dapatkan waladzikrullahi akbar. Setelah itu ingatlah, berzikirlah pada Allah yang Maha Besar. Wallahu ya'lam ma tasna'un, dan Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini bagaimana ya kedudukan, keberadaan salat ini bisa mendeteksi
bisa merubah, bisa meninggalkan seluruh yang tidak dibenarkan kita lakukan. Kata salat di dalam Al-Quran tidak kurang 83 kali disebutkan, malah sampai 84 kali ada yang menyebutkan. Sementara kata fahsya disebutkan dalam Al-Quran hanya 7 kali. Fahsya itu kan perbuatan keji. Sementara kata mungkar itu disebutkan 15 kali dalam Al-Quran. Jadi ini fahsya wa mungkar, amar ma'ruf juga dibaring dengan nahi mungkar. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahsya itu artinya melampaui batas dalam hal keburukan dan kekejian, baik itu bersifat ucapan, lisan maupun dalam sikap, tindakan, perbuatan, itu fahsya. Makanya ada juga ayat Al-Quran menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kata Allah mendekati zina, karena zina itu perbuatan fahsya, keji dan seburuk-buruk perbuatan. Di zina salah satu contohnya fahsya. Bisa juga yang lain, minum khamar, narkoba yang memabukkan, riba, sesuatu yang mempengaruhi, berakibat kepada orang lain, itu kekejian, keji, perbuatan keji. Kalau semalam di medsos kita baca juga perbuatan keji itu membunuh orang. Dan ini dulu sudah pernah juga terjadi di Luxmami, dibunuh, ya, membunuh orang secara kejam sadis. Tadi malam juga naik Lam Guguk, Lamyong, jam 2:30, 3 ada segerombolan anak muda masih belia umur 18, 19, 20 dengan alat membunuh, ya, membunuh orang baik di jalan maupun di warung. Makanya kita hati-hati. Kalau warung, kalau bisa jangan tutup sampai jam 12 malam, jam 11 malam sudah bisa tutup lah, menjaga kemaslahatan. Kalau kita cepat-cepat pulang ke rumah, jangan larut malam masih di warung, masih di jalan, itu mencari penyakit. Dalam kondisi hari-hari ini ada neo-komunis, ya. Tidak ada pri kemanusiaan seperti itu. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, itu termasuk perbuatan fahsyah, memudaratkan orang lain, ya, bukan memberi manfaat kepada orang lain. Ada juga fahsyah diberi makna perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan wahyu Allah. Jadi seperti zina, ya, meminum minuman yang memabukkan, ya. Sementara mungkar, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat manusia, dengan fitrah kemanusiaan. Mungkar itu arti asalnya tidak dikenal, tidak disetujui, diingkari.
kita enggak senang dengan kemungkaran. Makanya Rasulullah mengatakan marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Memang kita tidak menghendaki terjadi kemungkaran di depan mata kita. Khalwat, ikhtilat, macam-macam lah terjadi di depan mata kita. Tapi kalau yang ma'ruf memang disuruh, disetujui, dikenal. Kita senang orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik, kan kita senang. Malah kita suruh orang lain, ayo salat ke masjid, ya. Itu memberi sedekah, memberi infak, mengeluarkan zakat, memberi wakaf. Kita suruh yang baik-baik, ya. Artinya segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama, adat istiadat, itu kemungkaran. Tidak nyaman orang lain hidup bersama kita, melanggar tata krama, adat istiadat, kebiasaan yang sudah lazim dalam masyarakat, terjadi karena pengaruh tindakan sikap kita. Makanya disebutkan makna fahsya dan mungkar itu lebih luas dari kata maksiat. Maksiat mungkin ada batasannya, tapi kalau fahsya dan kemungkaran itu merajalela, menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat lain dengan sebab perbuatan dan tindakan kita. Siapa yang bisa merubah? Disinilah perannya salat, kedudukan salat yang Allah wajibkan lewat Rasulullah, ketika Rasulullah secara khusus diundang oleh Allah dalam peristiwa yang sangat takjub kita, Isra dan Mi'raj. Dan itu pun terjadi setelah paman beliau wafat, Abu Talib, istri beliau wafat. Tidak ada lagi tempat mengadu Rasulullah. Terus kufar Quraisy mengecam, menteror, mengganggu dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah diundang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah kedua bentuk tadi, fahsyah dan mungkar. Tak bisa dengan yang lain. Karena memang Al-Quran sudah menetapkan seperti itu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itulah yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kata kunci, keywordnya memiliki pengaruh yang besar sekali. Ibnu Katsir memberi komentar, pembahasan fahsyah dan mungkar, yakni anna salata tastamilu ala syai'aini. Salat itu mencakup dua fungsi yang sangat besar sekali. Ala tarkil fawahishi wal munkarat. Yang pertama, untuk meninggalkan segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar.
Ini fungsi yang pertama dari salat. Sehingga para mufassir membahas, mengkaji, mengulas kembali dari ayat tersebut. Ini diberi makna inna muwadhabataha tahmilu ala tarki dzalik. Ini untuk tetap terus seseorang itu bisa menyingkirkan dari dirinya perbuatan keji dan munkar karena salat. Cobalah Bapak Ibu para pendengar sekalian, kalau kita rutin salat, disiplin salat, berjamaah salat, pasti kita akan memikirkan 10-100 kali. Itu apalah kalau saya juga masih melakukan fahisyah, munkar, subuh saya bangun berjamaah, semua waktu saya jaga dengan baik, kok masih saya Allah melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Itu kita berpikir 100 kali, di mana salat kita? Tapi kalau itu masih juga terjadi, nilai pengaruh salat itu kita hanya seremonial, nggak ada apa-apa di situ. Ruhnya nggak ada apa-apa, walaupun kita melakukan salat, nggak ada pengaruh pada kita sekali. Ini yang pertama. Watas tamilus salatu aizan. Kemudian hal yang kedua, salat juga berfungsi ala dzikrillahi ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari waktu tadi zuhur kita waktu asar ingat Allah, habis asar masuk maghrib tadi ala zikrillah, kita ingat Allah. Kenapa kita ingat Allah? Karena Allah yang memberikan ruang-ruang itu kepada kita, waktu, kesehatan, rezeki, umur. Subhanallah, kita nggak bisa bayangkan ya, kita masih sampai pada saat ini. Wahwa matlubul akbar, mengingat Allah itu sesuatu yang dicari lebih besar manfaatnya, yang diinginkan oleh seseorang itu. Apa yang kita cari Bapak Ibu sedang jamaah sekalian? Kalau bukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ta'ala wala dzikrullahi akbar. Maka mengingat Allah itu adalah sangat besar sekali natijah manfaatnya kepada kita sekalian. Ai a'zamu minal awal, dan ini merupakan lebih besar, lebih agung daripada fungsi yang pertama, meninggalkan fahsyah dan kemungkaran. Tapi kalau kita selalu zikir, ingat Allah di mana kita berada, pasti kita tidak akan pernah melakukan hal yang menyimpang di luar prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita selalu ingat Allah. Hai sumatun, di mana saja kita berada. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, pengaruh salat dalam mencegah diri dari perbuatan mungkar dan kekejian itu sangat besar, sangat ditekankan pula oleh para ulama salaf dahulu, sesuai dengan keterangan hadis Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, dan lain-lain. Malam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'da. Barang siapa, kata Rasulullah, tidak bisa mencegah dirinya dengan salat terhadap semua perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, lam tazidu, dan tidak akan bertambah apapun bagi dirinya
dengan Allah Subhanahu wa taala, illa bu'ada, malaikat tambah jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira fakta banyak. Kalau kita buat penelitian dalam masyarakat, faktanya banyak. Pada umat Islam itu sendiri, dia salat, tapi bukan tambah dekat dengan Allah, dirinya takarrub, tapi tambah jauh dengan Allah. Dia salat, dia berbohong, dia menipu, dia memfitnah orang dan sebagainya. Dan itu fakta dalam masyarakat. Tanda tangan yang bukan hak misalnya dan sebagainya. Banyak sekali syubhat, walaupun mungkin tidak haram ya, apalagi haram dan sebagainya. Ini diperjelas oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ya. Anna murtakibal fahsya'i wal munkar la aqdarus salatahu li ghalabatil ma'asi ala sahibiha. Sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang terbiasa melakukan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, dia tidak sanggup dengan salat yang dia lakukan terus-menerus itu, tidak sanggup menyingkirkan kemungkaran dan fahisyah ya. Karena kebiasaan melakukan kemaksiatan, seolah-olah nggak bisa ya melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran yang maksiat lahir, maksiat batin, dan seterusnya lah. Perbuatan maksiat kan semua kita kan tidak senang ya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Waqila huwa khabar bimakna al-amru, dan ini dikatakan kalimat berita, khabar ya, khabar dengan makna perintah. Khabar tapi maknanya perintah, harus kita tinggalkan, kita singkirkan fahisyah dengan salat yang kita lakukan ini. Itu baru bermakna kita menyatu antara salat dengan melakukan sebuah perubahan, taghyir terus menerus kepada yang lebih baik. Ai liyan tahul musalli anil fahsya wal munkar. Artinya seorang yang terus melakukan salat, dia bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang dia salat tapi dengan salat tidak menambah sesuatu dirinya dengan Allah, malah bertambah jauh, maka pengaruh salat yang dia lakukan itu seperti ada seperti tidak ada. Dia lakukan salat tapi manfaat pengaruhnya tidak ada apa-apa sama dia. Imam Abu Aliyah menjelaskan, inna salata fiha salasu khisalin. Pada salat itu ada 3 hal, ada 3 fungsi yang sangat mendasar. Wa kullu salata la yakunu fiha syai'un min hadhil khilal ya, falaisat bisalatin ya. Maka kalau tiap-tiap dia melakukan salat tidak ada pada dirinya sesuatu bekas pengaruh dari apa yang dilakukan, maka tidak ada baginya salat. Wujuduhu ka'adam, dia salat tapi seperti orang tidak salat. Dan ini mungkin masih banyak terjadi. Kita pernah menyampaikan sebuah hasil penelitian, orang yang salat
jamaah berjamaah rutin 5 waktu di Indonesia ini katanya hanya 5% yang melakukan salat jamaah terus 5 waktu ya. 5% dari penduduk yang muslim berapa? 200 juta. 5% dari 200 juta yang muslim. Sangat kecil sekali persentase. Ada yang lain mungkin ada salat tapi tidak berjamaah ya. Atau salat bolong-bolong salatnya. Nah, maghrib Aisyah ya. Dan seterusnya bolong-bolong seperti itu. Ini ada 3 hal kata Imam Abul Aliyah ini ya, supaya kita ada salat pada diri kita. Yang pertama al-ikhlas. Syarat pertama ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu sirrun min sirrihi. Al-ikhlasu sirrun, sebuah rahasia Allah. Ikhlas itu sebuah rahasia Allah yang Allah tempatkan itu di hati setiap hambanya, bukan pada mata ya, bukan pada mulut, bukan pada kaki, tangan, tapi ikhlas itu ada di hati. Kita terus mengingatkan ini, bagaimana hubungan hati ya, harus bersih ya. Ikhlas itu di hati. Kepada siapa Allah tempatkan ikhlas itu? Kepada orang-orang yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia ikhlas. Ikhlas ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid. Susah. Kalau hari-hari kita ke masjid kan susah juga mengatur waktu ya. Tapi orang yang ikhlas diatur waktu itu yang susah jadi mudah baginya. Di mana masjid yang dekat ke situ dia, di mana musala yang dekat ke situ dia. Kalau sudah tiba waktu salat. Wal khasyah, yang kedua khasyah, takut, khusyuk, merendahkan diri ya. Di samping ikhlas melakukan, ada khasyah, ada rasa khusyuk wa tazallul, merendahkan diri, merasa takut dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 syarat baru salat itu bermakna pada diri setiap diri kita itu. Pertama ikhlas, yang kedua khasyah, yang ketiga zikrullah, pikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuraikan fal ikhlasu ya'muru bil ma'ruf. Yang namanya ikhlas itu pasti katanya menyuruh seseorang kepada yang baik. Pastikan, coba kita praktekkan masing-masing Bapak Ibu para pendengar sekalian. Kalau kita memang sudah melekat pada jiwa kita sifat ikhlas, kita pasti menyuruh orang kepada yang baik. Dalam keluarga kita, mulai istri kita, anak kita ya, dan sebagainya. Kalau enggak pulang malam kita tanya ya, yang lepas saja begitu, masa enggak tidur malam hari, jam 2 malam ya, bunuh orang sebagainya. Jam 2.30 enggak tidur, enggak pernah tanya ke orang tua kemana anak sebagainya. Lepas begitu saja ya, nggak ada kontrol orang tua. Jadi ikhlas, sifat ikhlas menyuruh orang kepada yang ma'ruf. Nggak mungkin orang yang ikhlas menyuruh orang kepada yang mungkar, mungkin bertolak belakang ya, kontras. Sementara wal khasyah tanhahu anil munkar, yang sifatnya khasyah itu mencegah seseorang dirinya dari perbuatan-perbuatan mungkar. Dirinya sendiri dia cegah, bukan orang lain, diri sendiri dulu ya. Wiqayah.
Sementara zikrul Al-Quran, orang yang ingat Allah dengan perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, wa zikru Al-Quran, mengingat Allah itu selalu utlu ma uhiya ilaika minal kitab, terus membaca Alkitab, Al-Quran. Berapa kalau kita banding berapa lama menit otak HP ya? Berapa lembar kita bolak-balik Al-Quran sehari? Mungkin banyak HP ya, kita otak HP ya. Senang dengan melihat di HP di Al-Quran, malas ya. Perenungan tadabbur, wa dzikrul Quran ya'muru wa yanhahu, dengan perenungan terhadap Al-Quran mengajak dirinya kepada yang baik dan mencegah dirinya daripada perbuatan yang tidak baik. Yuk kita mulai diri keluarga dulu, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita praktik hari-hari ya. Itu apa kita bilang sama orang, kita praktik dalam keluarga sendiri ya. Jadi pendakwah dalam keluarga, anak kita ya, istri kita dan sebagainya ya, kita mulai di situ ya sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kita akan mengimplementasi salat yang begitu penting, sengaja Allah undang tidak lewat wahyu pada Rasulullah SAW. Mari kita praktikkan perintah salat itu dengan baik. Standar tadi ada 3 hal harus ada: ikhlas, kemudian khasyah, kemudian zikrullah. Insyaallah kita akan terproteksi dari segala sesuatu yang menyimpang dari aturan prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sa'ilin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana